Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel Senin 5 Desember 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pengampunan menuju pembebasan yang akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Doa akan bersama dengan Suster Maria Claudia PRR. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Kami mohon, limpahkan rahmat ketekunan dan keterbukaan dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, dengan mengampuni dan saling memaafkan satu sama lain sebagai jalan dalam menyambut kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari sebuah desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tepat di depannya, ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini telah kami menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengampunan menuju pembebasan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tidak mudah memaafkan ataupun memberi maaf bagi orang yang sudah sangat menyakiti hati kita, apalagi menyebabkan kehilangan nyawa orang yang sangat kita cintai dan kita kasihi. Namun untuk menyembuhkan luka dalam yang telah berakar, hanya dengan memberi maaf ataupun memaafkan itu rasanya tidak cukup untuk bisa kembali dengan hidup yang tenang dan bebas dari penderitaan atau tekanan batin yang sudah menyiksa kita sekian tahun. Tetapi memerlukan pengampunan yang tulus dari seseorang yang merasa sakit, dan sebaliknya permintaan maaf yang tulus secara langsung juga harus dilakukan oleh orang yang telah menyakiti kita. Dan diperlukan sebuah jembatan pertemuan untuk membangun dialog secara pribadi, untuk saling meneguhkan, saling memuatkan, saling memaafkan, dan memberikan rasa bebas atau tidak terikat lagi dengan rasa dendam, benci, dan sakit hati. Seperti ada sebuah kisah di mana ada seorang anak yang menyaksikan bagaimana ibu dan ayahnya dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh karena kecemburuan sosial, dalam hal ini harta warisan ataupun harta kekayaan. Kematian kedua orang tuanya menumbuhkan rasa benci, dendam, dan amarah dalam diri sang anak terhadap orang-orang yang telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Kehidupannya dipenuhi dengan rasa benci yang membuatnya menjadi tidak nyaman dan merasa hidupnya tidak berkembang, dan selalu dihantui dengan rasa benci. Sekian hari semakin memuncak. Pada akhirnya ada sebuah keajaiban yang menghantarnya pada sebuah pertobatan, di mana ia disadarkan oleh sang kekasihnya yang dengan tulus memberikan pengertian, perhatian, di mana ia mampu menyadarkannya bahwa rasa benci, rasa dendam itu tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan, tetapi semakin menimbulkan rasa sakit dalam diri yang menyiksa diri sendiri. Akhirnya sang anak pemuda ini pun akhirnya bertobat, membuka diri, membuka hati untuk bisa menerima kenyataan dan mengampuni orang yang telah menghabiskan nyawa kedua orang tuanya. Dengan sebuah ungkapan yang ia katakan bahwa kepergian orang tuaku kini menghantarkan aku pada sebuah kedewasaan dalam diri. Para sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sapaan sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita, ataupun kita melihat bahwa Yesus
mengampuni, serta menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dan menyembuhkan berkat iman yang kuat ada dalam dirinya, juga segenap anggota keluarganya yang mempunyai keyakinan bahwa hanya pada Yesus kita dapat diselamatkan. Pengampunan dan penyembuhan adalah satu paket, ibarat baju dan celana yang tidak bisa hanya digunakan salah satu di antara mereka. Karena jika hanya ada satu, maka tidaklah lengkap. Begitu pula dengan mengampuni dengan tulus, ataupun mengampuni yang tidak diberikan dengan tulus, maka luka itu akan tetap ada, sakit itu akan tetap ada. Begitu pula jika kita berjuang untuk sembuh, tetapi jika tidak ada niat untuk mengampuni, maka penderitaan itu akan tetap ada. Para sahabat-sahabatku yang terkasih, Yesus mengajak kita sekalian untuk mengampuni dengan tulus dan ikhlas, berani membuka hati bagi mereka yang melukai dan menyakiti kita. Saya mengajak kita sekalian di dalam masa Advent ini, mari kita persiapkan diri dengan baik, membuka hati, membersihkan diri untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dengan saling mengampuni dan saling memaafkan satu sama lain. Karena dengan mengampuni maka kita akan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Sang Mesias kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Mohon pertobatan bagi seluruh umat beriman Katolik yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Semoga dalam masa penantian ini, kita semua sungguh-sungguh menggunakan waktu dengan baik, membaharui diri dan kembali kepada jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita akibat bencana alam, semoga rahmat kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka dan memberikan kekuatan serta kesembuhan bagi mereka yang meninggal. Semoga Tuhan mengampuni dan menerima mereka dalam pangkuan kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, semoga Tuhan menunjukkan jalan baik bagi mereka sehingga boleh menemukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.